Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyuni Maulida, NIM 2105-1005. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Fakultas Hukum. Yang mana di sini saya akan kembali menjelaskan materi untuk mempresentasikan tugas dari dosen kami, Pak Arif Rahman, SHMH. Yang mana judul daripada presentasi kami ataupun materi kami pada saat ini adalah hak milik, yang mana perlu kita ketahui saudara-saudara bahwa hak milik, pengertian hak milik menurut ketentuan pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap barang-barang itu sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang, dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dalam mengikat ketentuan pasal 6. Selanjutnya, batasan-batasan dalam penggunaan hak milik. Dari pasal 570 KUH Perdata menerangkan bahwa batasan hak milik adalah undang-undang, ketertiban umum, dan hak-hak orang lain. Sementara itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, batasan hak milik yaitu A. Tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan umum. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. C. Harus dipelihara dengan baik-baik. D. Pemerintah mengawasi hak monopoli atas tanah. Dan yang terakhir adalah C ataupun nomor 5, pemerintah mengawasi penyerahan hak atas tanah. Terdapat perbedaan dalam batasan hak milik di dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria. Batasan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria menunjukkan bahwa hak milik bukan merupakan lambang kekuasaan yang tidak terbatas atau hak asasi tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh kepentingan umum yang diungkapkan oleh hukum publik. Selanjutnya, ciri-ciri hak milik menurut Prof. Sri Sodewi Mas John Sofyan. Ciri-ciri milik harta sebagai berikut. Yang pertama, hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan. Kebendaan yang lain yang bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik. Yang kedua, hak milik ditinjau dari kuantitasnya merupakan hak selengkap-lengkapnya. Dan yang ketiga, hak milik itu tetap sifatnya, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik. Selanjutnya, hak milik bebas dan terikat. Pertama, hak milik serta terikat adalah apabila benda itu berada di dalam suatu persekutuan atau perseroan yang setiap pemiliknya tidak berkuasa untuk bertindak sendiri-sendiri terhadap benda kepemilikannya. Misalnya, harta kekayaan bersama suami istri dan harta perseroan terbatas, dan lain-lain. Yang kedua, hak milik yaitu terjadi apabila suatu benda menjadi hak kepemilikan untuk dua orang atau lebih, yang bukan karena terjadinya suatu persekutuan atau perseroan seperti hak milik. Di sini setiap hak mempunyai bagian yang tidak dapat dibagikan karena dianggap sebagai harta yang berdiri sendiri dan dapat dialihkan. Terakhir adalah penyerahan, yang mana penyerahan merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ke tangan pihak lain. Dalam KUH Perdata, kita kenal dengan dua macam penyerahan barang, yaitu pertama, penyerahan secara nyata. Penyerahan secara nyata yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fiksi atas benda yang dialihkan, yang biasanya dilakukan dari tangan ke tangan. Kecuali barang yang akan diserahkan itu berada dalam suatu gudang, maka penyerahannya cukup dilakukan dengan menyerahkan kunci dari gudang tersebut. 2. Penyerahan secara hukum. Perbuatan secara hukum yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain.
Perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan yang disebut akta van transport dan diikuti pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu. Demikian yang dapat saya sampaikan di materi ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat kepada kita semua, termasuk kepada saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.